Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kuliah setelah UTS kita membahas mengenai virtualisasi dan cloud computing. Ini ya, bahasan kali ini mencakup kepada cloud computing, kemudian virtualisasi. Eh, Bagaimana sih apa yang dilakukan oleh cloud computing dan juga bentuknya itu seperti apa yang ada digunakan di masyarakat ataupun digunakan oleh server-server yang ada. Kebutuhan komputasi yang berskala besar itu dibutuhkan karena memang kebutuhannya besar sekali. Contohnya, umpamanya bagaimana kita manage data yang ada di Facebook, Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Awal pertama kalinya itu scaling up datanya itu dari awal yang kecil. Awal Google itu hanya cuma satu server universitas, kemudian digunakan sebagai search engine, kemudian karena memperlambat dari kinerja jaringan di universitasnya dipindahkan keluar sehingga sampai berkembang sampai sekarang. Dan juga masalah yang dihadapi teknik yang lebih besar, yang masalah klasik itu seperti apa. Kemudian utilitas untuk computing dan juga cloud computing. Utilitasnya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan utility computing apa? Tools apa yang digunakan? What are utility computing and cloud computing? Utility apa untuk computing dan cloud computing yang digunakan? Bentuk seperti apa sih untuk cloud computing yang ada? Kemudian aplikasi apa yang jalan di dalam aplikasi cloud? Kita mengetahui bahwa aplikasi di internet itu banyak dan juga ada banyak beberapa aplikasi yang memiliki pengguna yang banyak. Contohnya Flickr yang memiliki 10 miliar foto. Kemudian Facebook yang memiliki 2 miliar pengguna setiap bulannya. Kemudian Google dia melayani 3,5 miliar query setiap harinya atau lebih dari 130 triliun halaman website. Atau juga 5 miliar video per hari dilihat di dalam YouTube. Nah, ini 300 jam video diupload ke YouTube setiap menitnya. Bisa dibayangkan secara serentak diupload terus gitu ya. Ini dari data-data sebelumnya kita coba berapa besar sih data yang digunakan. Aplikasi modern sekarang itu membutuhkan data yang sangat banyak. Contohnya kalau kita pada saat kita melakukan pembuatan film Avatar yang bukan Avatar tapi Avatar yang dia pindah masuk ke dunia Avatar sendiri, di mana avatarnya itu ada pesan-pesan tersembunyi mengenai lingkungan. Di sini film Avatar itu tersebut membutuhkan 1 petabyte penyimpanan. 1 petabyte itu sekitar 1000 gigabyte. Kemudian CERN LHC. CERN ini bertugas untuk melihat partikel-partikel antimateri dan lain sebagainya yang kecil diakselerasi. Dia memproduksi sebesar 15 petabyte data setiap tahunnya. Pada tahun 2008 saja, Google memproses 20 petabyte data setiap hari. Dropbox memiliki lebih besar dari 500 petabyte user data. Google sekarang mendesain 1 exabyte storage, 1000 petabyte. NSA Utah Data Center memiliki zettabyte, bespeta, exa, zeta. Zettabyte itu 10 pangkat 21 kilo
mega, billion, triliun, peta, ini peta, hexa, zeta, sekitar segini. 10 pangkat 21. Jika kita menggunakan hard disk sebesar 1 GB, maka dibutuhkan tumpukan sekitar 25.400 km tingginya seperti itu. Ditumpuk semuanya sampai 25.000. Kemudian, nah ini dari sini kita butuh bagaimana dengan komputasinya. Tidak ada satu komputer tunggal yang dapat digunakan untuk memproses data yang sedemikian besarnya, sehingga banyak dibutuhkan komputer untuk memproses data yang ada di data center tersebut. Berapa banyak komputer yang dibutuhkan di dunia modern sekarang ini? Facebook, mereka memiliki lebih dari 60.000 server. One-on-one Internet, ISP yang ada di Amerika, memiliki 70.000 server. Akamai ini merupakan gateway kita ke dunia luar, dan juga dia juga memiliki hosting, memiliki 95.000 server yang terdapat di 71 negara. Intel memiliki 100.000 server dan juga 97 data center. Microsoft memiliki 1 juta server di tahun 2008. Google memiliki lebih dari 1 juta server. Mereka merencanakan untuk memiliki 10 juta server. Ini menurut Jeff Dean. Scaling up di sini maksudnya bagaimana komputer dari yang awalnya cuma single berkembang menjadi server, berkembang menjadi cluster. Jika satu komputer tidak cukup, buy bigger, beli satu servernya. Jika komputer desktop saya kurang cukup, saya beli server. Jika server tersebut sudah yang paling canggih ternyata tidak bisa juga menghandle, kita butuhkan banyak komputer. Nah, ini dalam bentuk cluster seperti ini. Di mana cluster seperti ini memiliki bertumpuk-tumpuk komputer. Ada dibilang bloodstack dan lain sebagainya. Ini dalam satu rak kira-kira sekitar 2,5 meter atau 2 meter, mungkin bisa sampai 3 meter. Terdiri dari network switch. Switch ini biasanya kalau berhubung internal umumnya, ini tanda kuning ini biasanya ini mengacu kepada laser. Kabel fiber optic. Many node, blade, open identical, banyak node atau blade. Biasanya itu identik, servernya itu tipenya itu saja untuk mudah di dalam cannibal hardware dan lain sebagainya. Karakteristik daripada cluster, banyak mesin yang mirip, kemudian interkoneksinya sedikit kecil, pendek gitu ya. Biasanya karena same room atau satu rak dan lain sebagainya. Kadang-kala spesial, memiliki bentuk spesial sendiri dan juga hardware yang standar, dengan rak atau blade. Biasanya dimiliki dan digunakan oleh suatu organisasi. Karena banyaknya komputer digunakan, makanya membutuhkan daya. Dan juga selain daya, kadang-kala daya tersebut menghasilkan panas, sehingga dibutuhkan cooling. Sebagai contoh, cluster membutuhkan banyak power, 140 watt per server, biasanya itu jarang sedikit ya yang server itu 140 watt. Dimana dalam satu raknya saja terdiri dari 32 server. Satu lemarinya saja butuh 4,5 kW menggunakan power supply yang berbeda atau spesial. Sebagian besar daripada daya yang dibutuhkan itu berubah menjadi panas. Banyak cluster yang membutuhkan banyak pendingin, cooling. 4,5 kW membutuhkan 3
space heater atau artinya pendingin gitu ya. Itu hanya untuk satu lemari. Bagaimana dengan banyak lemari? Scaling up lagi awalnya. What if your cluster is too big, hot power hungry to build into your office building? Ternyata cluster kita tidak cukup untuk muat di dalam kantor. Ya udah, bikin gedung baru yang berbeda untuk menggunakan cluster. Kemudian di dalam area tersebut memiliki cooling dan juga memiliki power, sehingga menghasilkan yang dikenal istilah data center. Jadi dari awalnya PC, karena tidak kuat menghandle, di-upgrade ke server yang paling canggih, tidak juga menghandle, kita upgrade ke cluster ini terdiri dari beberapa komputer, tidak juga kuat, kita menggunakan data center. Seperti apa data center itu? Ada satu farm-nya, itu istilahnya farm servernya itu sendiri, warehouse size komputer sebesar gudang-gudang lah, gudang-gudangnya di pabrik. Di sini ada pendinginnya, coolingnya. Biasanya tersentral. Sebuah data center bisa dapat terdiri dari 10.000 rak dengan status core setiap raknya. Berarti ada sekitar 1 juta core total. Itu diperkirakan. Apa itu data center? Beberapa ratus atau juga ribuan daripada rak. Bentuknya seperti ini, kira-kira tumpuk-tumpuk. Nah, ini banyak di sini berjajar-jajar yang saling interkoneksi, kalau dikatakan sebagai terhubung. Dia juga memiliki massive networking, mereka menghubung-hubungkan antara satu komputer dan komputer yang lainnya. Biasanya kalau komputer modern menggunakan kabel fiber optik. Kalau dulu menggunakan TCP, UDP, dan lain sebagainya, sekarang menggunakan kabel fiber optik. Dan di sini juga terdapat emergency power supply-nya. Jadi kalau main power-nya diputus atau karena suatu hal, langsung dibikin ada backup-nya. Biasanya juga didukung juga dengan UPS. Begitu di jaringan listriknya mati, langsung di switch ke UPS. Setelah backup power-nya nyala, langsung otomatis pindah ke komputernya. Ada lagi yang massive cooling, yaitu pendinginnya itu sangat banyak karena dibutuhkan suhu yang rendah, sekitar 16 derajat Celcius, 17 derajat Celcius. Ini besarnya power consumption atau istilahnya itu energi yang dibutuhkan di dalam menjalankan server farm-nya atau dikatakan sebagai data center-nya. eBay memiliki 16.000 server, electricity-nya 0,6 kali 10 pangkat megawatt hour, cost-nya itu sekitar 3,7 miliar per tahun dolar. AKM 10 juta, Rackspace 12 juta. Amerika sendiri tahun 2006 membutuhkan 4,5 billion per year, atau dikatakan 4,5 miliar dolar per tahunnya. Data center ini membutuhkan banyak power atau banyak energi, sehingga sangat diuntungkan jika apabila kita membangun dengan sumber daya listrik yang murah. Contohnya di Daho kita dibangun dengan hydroelectric power, atau 10 CT di California, Long Distance Transmission, 18 CT di Hawaii. Kemudian memiliki sea fuel-nya, sehingga sebagian besar dari datanya power tersebut dikonvert menjadi panas, sehingga pendingin itu memiliki isu yang sangat penting. Udah keluar panas juga harus didinginkan. Lanjut ke video selanjutnya.